Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah dan kita masih masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu untuk kaum ibu, ini ada Ibu Nur Hasni. Boleh berdiri Ibu Nur Hasni yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasni dari Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah Komplek SBS Bekasi Utara. Pada kesempatan ini saya akan bertanya sesuai dengan tema yaitu hati-hati mubazir di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, bagaimana peran seorang ibu dan seorang ayah terhadap anak keturunannya dan keluarganya di dalam menjaga mereka supaya terhindar dari sifat mubazir tersebut. Tetapi bukan berarti orang tua ini nanti dikatakan pelit atau kikir. Demikian saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali Ibu Nur Hasni. Masya Allah menarik apa yang ditanyakan. Mubazir tapi jangan menghindari mubazir tapi jangan sampai dikatakan pelit atau kikir kepada anak nih. Silakan Ustadz Ahmad Khan boleh berdiri sambil mendekat kepada jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar orang tua tetap berbuat baik kepada anaknya tapi tidak menyebabkan anak jadi mubazir dan juga orang tua tidak dikatakan orang tua yang pelit. Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan bahwa perilaku yang dianjurkan bagi kita adalah baina tabdzir wa taktir. Seorang mukmin itu harus punya sifat di pertengahan, tidak terlalu tabdzir berlebih-lebihan dan membiarkan untuk boros-borosan dan tidak terlalu taktir kebangetan pelit alias koret, medit, buntut kasir, borok sikutan, merege hese, kembalian ditanyain, apalagi buntut gasir, itu ya. Jadi bagaimana kata Imam Ghazali di pertengahan, khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya urusan pertengahan. Kebangetan mubazir jangan, kebangetan pelit juga jangan. Berusaha untuk mengutamakan sesuatu yang menjadi kebutuhan daripada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Karena kalau kita ajarkan kepada anak kita untuk menjadi orang yang qanaah, orang yang sederhana, menerima atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayah dan ibunya, maka insya Allah ini cara terbaik agar mendidik anak-anak kita jangan mubazir dan orang tua juga tidak dikatakan pelit. Karena kata Nabi SAW, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man huwa agnan nas?" Siapa sih orang yang paling kaya? Kata Nabi Muhammad, wagna bima gasamallahu laka takun agnan nas. Jadilah kamu orang yang paling qanaah, menerima dengan pemberian Allah walaupun sedikit, dan usahakan dirimu untuk belajar sederhana seperti baginda Rasul Nabi Muhammad, maka kamu jadi orang yang paling kaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan juga terlalu boros mendidik anaknya. Kenapa? Karena anak itu biasanya melihat apa yang ada di orang tua. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Praktek itu lebih manjur dari sekedar cuman teori. Ibu nyuruh anaknya jangan boros loh, jangan boros loh, tapi ibu belanja mulu, keranjang cekot penuh 99, apa nggak bisa cekot lagi? Gimana tuh anak kagak ngikutin? Apalagi orang perempuan Pak. Makanya kasih contoh ya Bu ya. Kalau kita pengen anak kita dia nggak boros, maka contohin. Kita sebagai orang tua jangan berboros-borosan di hadapan anak. Dan pesan guru kami Murabi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syah Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wara'ah, beliau mengatakan, jangan pernah sekali-kali orang tua mengagungkan urusan dunia di hadapan anaknya. Nanti anak akan lahir menjadi pribadi yang hubu dunia, cinta kepada dunia, dan hidupnya berboros-borosan dan bermegah-megahan.
Tapi jadilah orang tua yang dalam urusan dunia di depan anak kecilin urusan dunia, nggak ada harganya dunia tuh. Tapi urusan akhirat yang kita besarin, biar anak kita jadi orang-orang yang qanaah, dan insya Allah ibu dan bapak nggak dibilang orang tua yang pelit. Wallahu a'lam bishawab. Bisa, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad, sangat lengkap sekali jawabannya. Begitu Ibu Nur Hasni, mudah-mudahan kalau boleh sedikit menyimpulkan bahwa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Karena kalau keinginan tuh nggak ada habisnya ya Ustadz ya.